Sahabat-sahabat storytelling, Ki Ageng Syelo atau sering disebut sosok wali sakti dari Grobogan, yang kisahnya begitu lekat dengan keajaiban dan mitos. Kisah legendaris dari Tanah Jawa, yang merupakan seorang tokoh besar yang dianggap sebagai leluhur dari banyak raja dan tokoh penting di Nusantara. Lantas, siapa sebenarnya Ki Ageng Syelo? Dan bagaimana beliau mampu menangkap petir dengan tangannya? Sebagian besar orang Jawa pasti tidak asing dengan kata-kata atau kalimat atau pepali yang berbunyi, "Gandrik, aku iki putune Ki Ageng Syelo." Dan mempercayai bahwa dengan mengatakan kalimat itu saat ada petir, mereka akan terhindar dari sambaran petir. Namun, tidak sedikit juga yang bertanya-tanya tentang apa makna kalimat tersebut. Sebelumnya, dalam buku Danu Priyo Prabowo berjudul Pandangan Hidup Kejawen dalam Serat Pepali Ki Ageng Syela, penerbit Narasi, 2004, disebutkan bahwa Ki Ageng Syelo hidup pada masa Kanjeng Sultan Trenggono, 1521 sampai 1545 Masehi, adalah penguasa Kerajaan Demak atau Kerajaan Demak yang terakhir. Ki Ageng Syelo, yang mempunyai nama asli Ki Ageng Abdurrahman Syela yang lahir di Desa Syelo, yang sekarang bagian dari Kecamatan Tawangharo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak dari Ki Ageng Getas Pendawa, seorang ulama besar yang juga memiliki pengaruh di wilayah Demak. Menurut sejarah, beliau masih keturunan dari Raja atau Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit terakhir. Ki Ageng Syelo dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin agama dan masyarakat, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki kesaktian luar biasa. Bahkan, salah satu kisah yang paling terkenal darinya adalah kemampuannya menangkap petir. Tahukah sahabat-sahabat bahwa sebelum Ki Ageng Syelo terkenal karena kisahnya menangkap petir, saat Ki Ageng Syelo masih muda atau remaja beliau mempunyai kisah yang tak banyak orang mengetahui. Yaitu, saat masa muda Ki Ageng Syelo pernah mempunyai keinginan untuk membangun kerajaannya sendiri. Dan beliau sempat mencalonkan diri untuk menjadi prajurit tamtama pasukan kerajaan Demak ketika dia masih muda. Namun, ia ditolak karena gagal mengalahkan Banteng. Yang mana, tepat pada waktu sayembara yang diadakan oleh Kerajaan Demak berlangsung, dengan ujian mengalahkan Banteng dengan aturan tertentu. Beliau memukul kepala Banteng tersebut sampai darah menyembur. Ki Ageng Syelo memalingkan wajahnya saat darah menyembur. Seketika itu, Ki Ageng Syelo dianggap tidak tahan melihat darah karena memalingkan kepalanya, sehingga beliau ditolak. Dengan rasa kecewanya, akhirnya beliau dikeluarkan dari sayembara tersebut. Dan seketika pupus keinginannya untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Dan berharap anak atau keturunannya akan menjadi pemimpin yang berani. Yang mana, keinginan beliau dapat terwujud dari keturunannya. Yaitu, cicit beliau yang bernama Danang Sutawijaya yang merupakan Raja Mataram yang terkenal kemudian bergelar Panembahan Senopati. Setelah kejadian itu, beliau kemudian pergi ke sebuah desa yang terletak di sebelah timur Tawangharjo, yang berada di Kabupaten Grobogan. Di sana, Ki Ageng Syelo tinggal sebagai petani dan belajar agama dan filsafat. Ki Ageng kerap bertapa di gua, hutan, dan gunung, dan juga beliau banyak menghabiskan waktu di sawah sebagai seorang petani. Beliau tidak peduli harta dunia. Yang mana, hasil sawahnya kerap diberikan kepada tetangganya atau penduduk sekitar yang kurang mampu. Selama berprofesi sebagai petani, Ki Ageng Syelo mempunyai beberapa murid. Salah satunya yang dianggap cerdas dalam segala hal yaitu Mas Karbet, yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir, yang kemudian menjadi Sultan Pajang Hadiwijaya, menggantikan dinasti Demak. Menurut sejarah cerita, pada suatu hari Ki Ageng Syelo dan beberapa petani serta murid-muridnya, yang sedang bertani seperti hari-hari biasanya. Namun, tepat sore hari sehabis waktu asyar, cuaca tiba-tiba mendung pertanda akan ada hujan turun. Para petani dan muridnya bergegas pulang. Namun, tidak dengan Ki Ageng Syelo. Beliau tetap di sawah dan ingin menyelesaikan pekerjaan bercangkul. Tidak lama kemudian, hujan turun dan semakin deras dan petir atau bledek menyambar-nyambar di sekitarnya. Meskipun Ki Ageng Syelo berulang kali mengucapkan kalimat, Subhanallah, Maha Suci Allah, petir tetap menyambar, bahkan hampir menyambar kepalanya.
Pada saat itu, beliau tetap mencangkul dan tidak bergegas pulang. Karena kesaktian atau karomah yang dimiliki beliau, di saat merasa petir akan menyambarnya, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan kalimat, Subhanallah. Dan benar, seketika petir datang dengan wujud menyerupai naga menyambar beliau, tapi berhasil ditangkap. Kemudian, petir tersebut dipegang lalu diikatkan ke pohon gandrik. Anehnya, setelah petir itu diikatkan ke pohon gandrik, petir tersebut berubah wujud menyerupai seorang kakek tua yang malang dan minta tolong kepada Ki Ageng Syelo untuk dibebaskan. Ki Ageng Syelo pun menolak untuk membebaskannya. Di sisi lain, beberapa santri beliau yang sedang berteduh di sebuah gubuk dekat sawah pun menyaksikan kejadian yang mengherankan dan tak masuk akal tersebut. Kemudian, Ki Ageng Syelo membawa kakek tersebut ke istana Sultan Demak serta menjelaskan apa yang terjadi. Para santri yang mengikuti beliau pun membenarkan kejadian itu dari kejauhan Ki Ageng Syelo. Mengetahui kesaktian Ki Ageng Syelo yang membuat Kanjeng Sunan Demak semakin kagum. Dan berkata untuk memutuskan bahwa petir yang dia tangkap tidak boleh diberi atau disiram air. Kemudian Sultan Demak mengurung kakek itu dan akan menunjukkannya di alun-alun. Di lain hal, tanpa mereka sadari, dari kejauhan pintu masuk istana, ada seorang nenek tua yang menguping pembicaraan mereka. Nenek tersebut diyakini pasangan petir yang berubah wujud menjadi kakek yang ditangkap Ki Ageng Syelo yang diserahkan ke Sultan Demak. Karena Ki Ageng Syelo merupakan seorang wali, beliau menyadari hal tersebut dan membiarkan nenek tersebut mendengarkan pembicaraan mereka. Tibalah hari di mana Sultan Demak mempertontonkan petir yang menyerupai kakek tersebut kepada masyarakat dan menceritakan kesaktian Ki Ageng Syelo. Serta kejadian yang cukup aneh dan mengherankan bagi masyarakat awam tentang Ki Ageng Syelo yang berhasil menangkap petir dengan tangan kosong. Di tengah pertontonan itu, secara tiba-tiba ada seorang nenek yang meminta jalan untuk maju dan ingin melihat kakek tersebut. Dan tanpa diduga, nenek tersebut datang ke kerangkeng tempat kakek di penjara dan menyiramkan air dari kendi ke kakek itu. Ki Ageng Syelo tersenyum mengetahui kejadian itu karena beliau mengetahui bahwa nenek itu adalah nenek yang sebelumnya menguping pembicaraan Ki Ageng Syelo dengan Sultan Demak. Tak lama kemudian, petir menghantam kerangkeng kakek tersebut dengan keras. Seketika itu juga kerangkeng itu hancur dan kakek menghilang beserta nenek yang menyiram air tadi. Karena legenda itu melekat di masyarakat, banyak orang masih percaya bahwa Ki Ageng Syelo dapat menangkap petir. Mereka percaya beliau adalah wali yang diberi kesaktian dan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, hingga kini, masyarakat Jawa masih meyakini bahwa petir adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang yang sakti seperti Ki Ageng Syelo. Bahkan, ada yang masih percaya bahwa kalimat atau pepali yang berbunyi, Jigandrik, aku iki putune Ki Ageng Syelo, diucapkan saat ada petir, mereka dapat terhindar dari sambaran petir itu. Cerita legenda itu diabadikan oleh Sultan Demak yang mana, pintu bledek atau pintu petir yang ada di Masjid Agung Demak, konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Syelo sendiri atas permintaan dari Sultan Demak. Sekaligus sebagai bukti peninggalan Ki Ageng Syelo pada masa itu. Ada beberapa peninggalan Ki Ageng Syelo yang sampai saat ini masih terjaga dan sekaligus menjadi bukti legendanya. Di antaranya yaitu 1. Makam Ki Ageng Syelo. Makam Ki Ageng Syelo terletak di Desa Syelo, yang terletak di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Kurang lebih 12 km menuju Blora dari kota Purwodadi. Setelah sampai di perempatan Ngantru, Anda harus berjalan ke selatan selama sekitar 3 km. Banyak peziarah dari berbagai daerah mengunjungi makam ini setiap hari, terutama pada malam Jumat. 2. Masjid Ki Ageng Syelo. Menurut Abdul Rahim, juru kunci makam Ki Ageng Syelo, masjid asli peninggalan Ki Ageng Syelo telah dihancurkan oleh Belanda. Masjid ini terletak di sebelah timur makam Ki Ageng Syelo. Pakubuana Enam kemudian membangun kembali masjid itu. Pakubuana X kemudian kembali memperbaiki masjid pada sekitar tahun 1930-an. Selama pemugaran, serambi masjid diperluas sekitar 2 meter dari bangunan utama. Bagian mihrab juga diubah. Sebagian besar kayu jati yang masih digunakan adalah ciri khas bangunan kuno dengan gaya joglo, dan masjid adalah salah satu contohnya. Hingga saat ini,
Beduk yang diwariskan oleh Ki Ageng Syelo masih asli. Beduk terbuat dari kayu opo-opo. Sebuah legenda mengatakan bahwa satu batang kayu opo-opo dipotong menjadi dua. Beduk di Masjid Ki Ageng Syelo dan Masjid Agung Demak sama-sama memiliki alias kembar. 3. Pohon gandrik. Banyak orang percaya bahwa Ki Ageng Syelo menangkap petir lalu diikatkan di pohon gandrik atau nama latinnya yaitu Bridelia monoica. Yang juga disebut bukti bahwa beliau mengikat petir pada pohon tersebut. Letaknya masih di area kompleks makamnya. 4. Almari api petir. Di sebelah utara makam Ki Ageng Syelo, ada almari api petir dengan pelita atau lampu teplok yang konon mengeluarkan api dari petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Syelo. Menurut Riza Shirotul, Jibat, di dalam bukunya, hipotensi makam Ki Ageng Syelo sebagai destinasi wisata religi di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, di almari itu dibuka untuk ritual pengambilan api pada bulan Muharram dan Maulid. 5. Sawah Udrek. Sawah Udrek merupakan tempat Ki Ageng Syelo berhasil menangkap petir yang hendak menyambar beliau. Letaknya sekitar 300 meter di sebelah barat makam Ki Ageng Syelo. Mungkin karena saat petir ditangkap, langit sedang mendung, sawah itu sering disebut Sawah Mendung. 6. Pintu Bledeg atau Pintu Petir. Peninggalan Ki Ageng Syelo yang terakhir yaitu Pintu Bledeg atau Pintu Petir yang ada di Masjid Agung Demak. Konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Syelo sendiri atas permintaan dari Sultan Demak. Menurut cerita, Sultan Demak mengabadikan kejadian langka dan tak masuk akal itu. Sekaligus sebagai bukti peninggalan Ki Ageng Syelo pada masa itu. Demikian pembahasan mengenai salah satu tokoh legenda dari Grobogan, Jawa Tengah, yaitu Ki Ageng Syelo. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab.